Halo, rekan-rekan semua, Pak Hidayat, Pak Toto, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. pagi, gimana bisa kedengaran? Jelas Pak, jelas. Barusan kelihatannya ada kesalahan. Ternyata di Zoom saya itu ada 2 schedule. Padahal saya bikinnya satu, aneh juga jadi 2 schedule. Makanya barusan Pak Toto telepon saya, infonya saya sedang meeting gitu, jadi nggak bisa diakses gitu ya. Iya. Barusan saya delete satu, Oh nggak ya bisa ya. jalan gitu. Ya Maaf. oke. Makasih Tapi Pak Toto nih. Ya mari Pak. yang dikirim lewat email cuma satu kan Pak? Satu tapi Ya. sama, itu seolah-olah kembar gitu Pak. Oh gitu. Ya, makanya Oh. kok jadi ada. Aneh gitu. Baru sekarang kejadian kayak gini. Oh gitu. Ya ya ya. Jadi saya meng-create schedule-nya satu, tapi Iya. ternyata ini kok ada kembar, ada 2 gitu ya. Iya. Dan ini persis sama speknya. Jadi pada saat diakses oleh rekan-rekan itu seolah-olah saya lagi ada di meeting yang lain gitu ya. Ya itu. Makanya saya delete satu Pak barusan. Oh gitu Baru ya. bisa terbuka sekarang itu. Ya. Pengalaman lah. Ya ya ya. Makasih Pak Toto udah join nih di diskusi PMSM ini. Yang daftar sih terakhir 52 orang gitu ya. Tapi kayaknya kurang banyak, makanya saya juga ajakin teman-teman nih yang lain. Mudah-mudahan lagi pada ada waktu gitu ya. Ini soalnya topiknya memang topik yang lagi hot sekarang ini ya. Ini sudah ada 25 nih yang masuk ya. Pagi Pak Dadang. Pagi Pak Agus. Sehat Aduh, Pak maaf. Agus? Alhamdulillah. Susah masuk dari tadi. Aduh. Ya, itu ada kesalahan teknis ini. Betul. Rekan-rekan semua, terima kasih sudah join di diskusi PMSM Jabar. Tapi ya ini plus gitu ya. Jadi yang masuk di kelas saya juga yang ada waktu berkenan juga join. Jadi ini berkaitan dengan tanggal 2 November kemarin. Kita udah dapat bingkisan nih dari Pak Jokowi ya. Undang-undang Cipta Kerja dengan segala hiruk pikuknya begitu. Ya. Dan sudah banyak teman juga yang mengajak, ayo dong adain diskusi, pembahasan, pembedahan ya. Ya sekalipun rada kurang pede, oke kita jalan aja gitu. Malah Pak Didin sempat nanya, ini nggak terlalu kepagian katanya Pak Dadang ngadain diskusi ini. Saya bilang nggak apa-apalah, pemanasan aja dulu gitu ya. Karena memang kenapa saya bilang agak kurang pede itu karena banyak hal yang belum bisa dijawab tuntas gitu, hanya dengan membaca naskah ini, sekalipun itu lebih dari 1.000 halaman gitu ya. Karena apa? Banyak amanat yang menunjuk kepada PP ya, peraturan pemerintahnya gitu. Nah, jadi nggak apa-apa kita diskusi aja. Tunggu aja sampai 3 bulan ini kan ini bakal nanti bermunculan tuh bingkisan-bingkisan berikutnya. PP-PP-nya itu gitu ya. Nantilah kita bikin lagi acara seperti ini ya supaya lebih paham. Yang kedua, saya ingin sampaikan terima kasih kepada 2 senior, Pak Dr. Totoh Buhori, yang pada waktu yang lalu juga sempat ikut ya di webinar kita. Dengan beliau sudah lama sih nggak ketemu tatap muka. Sekarang ketemunya di virtual begini ya. Beliau adalah dulunya praktisi, konsultan, tapi kemudian sempat bertugas sebagai hakim ad hoc selama 2 periode ya Pak Toto ya. Nah, sekarang kayaknya fokus di dosen dan konsultan kelihatannya itu ya. Ini terima kasih sekali nih. Jadi dari beliau kita bisa dapat pencerahan gitu. Jadi sengaja saya mengundang teman-teman yang lebih jago gitu. Kenapa? Karena pasti ada pertanyaan saya yang nggak bisa jawab gitu ya. Jadi biar teman-teman inilah yang mencoba carikan jawabannya ya. Kemudian yang kedua Pak Parlin. Kalau Pak Parlin Saragih ini masih dinas ya di PHI Bandung ya, dan salah satu dewan pakar ya. Sebagai penasehat kita di bidang hukum ketenagakerjaan dan perburuhan ya. Jadi ini adalah kesempatan yang baik dari rekan-rekan.
Dan pada saat pendaftaran juga saya akan minta rekan-rekan mengisi pertanyaan. Ini pun sudah saya sampaikan ke beliau-beliau pertanyaan-pertanyaan itu, dan itu juga ada saya masukin di handout gitu ya. Nah, ini kita akan coba bedah dari situ. Jadi sekarang acaranya saya mungkin sharing dulu sedikit sebagai pemancing aja. Setelah itu mohon juga ada sharing awal dari Pak Toto. Berikutnya sharing pemanasan dari Pak Parlin. Baru nanti kita masuk kepada diskusi, gitu ya. Dan nanti bebas saja kalau mau by voice bertanyanya atau lewat chatting, nanti kita bacakan, gitu ya. Nanti di tengah-tengah ini kita selipkan foto bersama, gitu ya. Nah, jadi ini sebagai awal pemancing, saya akan sharing dulu materinya, ya. Nah, ini yang juga saya sudah kirim kepada rekan-rekan, dan tadi sudah ada di chatting, saya postingkan juga ini filenya itu ya, jadi supaya gampang diakses itu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang masuk di dalam form pendaftaran, mungkin sebagian terjawab di handout ini, sebagian belum gitu ya, karena perlu penelaahan yang lebih jauh lagi ya. Oh, iya. Oke. Nah, ini hal-hal yang kita mau diskusikan itu ya, termasuk kayak komparasi dan plus minus ya, untung ruginya apa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, yang sempat saya catat sampai dengan terakhir ada 21 pertanyaan. Ada juga beberapa teman yang belum sempat tanya ya, mungkin karena belum kepikir mau nanya apa gitu ya. Latar belakang ini sebagaimana sering disampaikan oleh pemerintah, latar belakangnya terutama masalah ekonomi dan investasi sebenarnya, dan nanti kaitannya kepada menciptakan lapangan kerja yang baru. Fenomenanya ada banyak hal, termasuk digitalisasi, kemudian tenaga kerja asing, termasuk juga adalah soal bonus demografi gitu ya. Tujuannya adalah yang penting adalah menata, mengharmoniskan, dan pada ujungnya adalah bagaimana lapangan kerja lebih banyak. Karena bonus demografi itu satu sisi berkah, satu sisi musibah sebenarnya. Tergantung kita bagaimana menyikapinya ya. Jadi angkatan kerja kita ini membludak kan ya. Jadi kalau menurut data itu di atas 65% komposisi penduduk Indonesia itu angkatan kerja. Dan itu luar biasa ya. Kalau bisa dimanfaatkan. Ya. Tapi kalau tidak itu menjadi musibah. Karena mereka mungkin akan menjadi pemicu masalah-masalah sosial itu ya. Omnibus Law, sebagaimana yang mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu, inilah sebenarnya suatu metode satu bus masuk banyak penumpang, jadi banyak subjek gitu ya. Jadi ini metode untuk membuat regulasi atau undang-undang yang terdiri banyak subjek gitu ya. Kemudian, nah ini yang dikatakan bahwa Omnibus Law kita ini luar biasa karena ini mencakup 81 undang-undang yang dikelompokkan dalam 11 klaster ya. Dan untuk ketenaga kerjaan itu masuk 4 undang-undang sebenarnya. Ya, yaitu Undang-Undang 13 dan 3 yang lain, yaitu tentang 2 tentang jaminan sosial dan 1 tentang pekerja migran gitu. Jadi ada 4 sebenarnya yang dilakukan penyederhanaan di sini. Isu sentralnya ya, ini kita bicara komparasi pada klaster ketenaga kerjaan yang ini kalau kita lihat ini jumlahnya 60 halaman ini ya di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi ini saya ambil cuplikan ya, bahwa ini diundangkan pada 2 November dan kita lihat ada bab 15 ketentuan penutup di pasal 185. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 bulan. Ya, jadi itu yang tadi dikatakan 3 bulan ini kita tunggu. Semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan. Jadi 3 bulan ini katakanlah masa transisi atau masa peralihan gitu ya. Apa yang diubah, dihapus, dan pengaturan baru. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan 4 undang-undang ya, yaitu Undang-Undang 13, Undang-Undang 40 tahun 2004,
Undang-Undang 24 tahun 2011, dua-duanya tentang jaminan sosial, dan yang terakhir Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya. Mungkin ini hanya teman-teman yang bergerak di bidang TKI saja yang lebih concern ke sini ya. Kalau kita yang nggak ngurusin TKI mungkin nggak terlalu berkepentingan gitu ya dengan yang keempat ini. Nah, anatominya jadi seperti ini kalau yang saya pahami gitu ya. Ini mohon dikoreksi ya. Jadi anatomi baru klaster ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja itu jadinya begini ya. Di bab 4 ketenagakerjaan ini halaman 533 sampai 572 ya. Jadi maksudnya yang kemudian kita mau pakai itu adalah pertama adalah konten awal. Konten awalnya seperti apa? Ya. Kemudian dikurangi yang telah dibatalkan MK. Sebagaimana kita tahu kan cukup banyak ya pasal-pasal yang dianulir, dibatalkan. Gitu kan? Di antaranya apa? Pasal 58. Kemudian pasal tentang daluarsa 2 tahun. Ya. Terus ya yang lain lah nanti Pak Parlin dan Pak Toto lebih paham. Kemudian dikurangi dengan yang dihapus. Ya. Tapi antara dua ini, antara yang dikurangi karena dibatalkan MK dan yang dikurangi dihapus di klaster ini itu memang ada yang sama. Ya. Jadi seperti 158 itu dinyatakan, di situ dihapus, gitu ya. Kemudian ditambah dengan yang diubah. Ada yang diubah, pasal ini bunyinya jadi berbeda, gitu ya. Kemudian ditambah dengan sisipan. Kan ada pasal-pasal sisipan tuh, yang pakai huruf A, B, C kayak gitu ya, seperti 88A, 88B, 88C. Jadi seperti inilah profilnya. Makanya saya sangat mengerti kenapa lawyer terkenal Hotman Paris bilang bahwa ini sebenarnya satu bidang yang bagi orang-orang yang bergerak di bidang hukum itu adalah satu peluang bisnis yang besar. Kenapa? Banyak pelaku itu pusing gitu memahami ini. Jadi butuh penasihat hukum. Karena harus membacanya setidaknya double ya. Pertama konten lama, keduanya konten baru gitu. Dua-duanya harus dibaca bareng-bareng begitu. Baru kita paham. Oh, jadi harusnya bagaimana begitu ya. Kurang lebih seperti itu ya anatomi barunya. Daftar isinya seperti ini, bisa dilihat. Jadi ini bab 4 yang saya kasih lingkaran merah itu. 60 halaman ini jumlahnya. Ya, jadi semuanya jadi 15 bab. Plus penjelasan. Penjelasan aja ini dimulai dari halaman 770 sampai 1187. Ya. Next, daftar isi. Nah ini yang tolong nanti koreksi. Saya nggak menemukan bagian ke-6 gitu. Dan ini belum saya cek beberapa kali memang nggak muncul. Jadi urutannya ternyata aneh. Bagian ke-1 tuh umum. Bagian kedua ketenagakerjaan, bagian ketiga jenis program jaminan sosial. Masuk terus langsung bagian ke-7. Urutannya itu aneh. Bagian ke-7 jaminan kehilangan pekerjaan. Terus baru balik ke bagian ke-4 yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Masuk ke bagian ke-5 perlindungan pekerja migran, tapi bagian ke-6-nya saya nggak ketemu gitu. Apakah ini salah ketik juga gitu atau kelupaan? Nggak ngerti gitu ya. Nanti mungkin Pak Parlin dan Pak Toto bisa menemukan apakah ada di halaman lain gitu ya. Tapi itu dalam satu bab sebenarnya kan bab 4 gitu ya. Masa harus muncul di bab lain kan nggak mungkin gitu harusnya ya. Nah, pointers perbandingannya ya seperti ini sebagaimana juga banyak dibahas. Ya, waktu istirahat, upah satuan hasil dan waktu, upah minimum ya, termasuk sektor ya yang dipersoalkan ya. Kemudian ini, nah ini yang baru ya, ketentuan upah minimum sebagai dimaksud dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Jadi dalam pembahasan Pak Parlin dengan teman-teman Apindo kemarin itu, jadi seperti apa bikini bottom gitu ya. Jadi udah dasar laut, ada dasar lagi, gitu ya. Ini udah minimum, ada yang lebih minimum. Memang aneh, gitu. Sekalipun secara praktek sebenarnya kemarin sudah muncul yang namanya upah minimum padat karya, ya. Yang Purwakarta, kemudian Kabupaten Bogor, Depok, kalau nggak salah ya, Bekasi. Ya, jadi sebenarnya udah ada terjadi, gitu. Tapi sekarang itu sepertinya diperkuat, gitu. Jadi untuk UKM itu boleh lebih minimum gitu ya dari upah minimum gitu maksudnya ya. Kemudian uang penggantian hak, nah ini yang sering dipersoalkan ya sekarang oleh teman-teman dari aktivis ini. Jadi yang 15% itu hilang. 15% itu hilang ya. Kemudian kata-kata paling sedikitnya juga dihilangkan ya di dalam perhitungan tentang kompensasi PHK ya. Jaminan sosial, nah ini ya.
167, 184 ini dihilangkan. Ya. Kemudian ada alasan PHK yang baru yaitu perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini hal baru ya, yang sebelumnya nggak ada gitu. Ya. Kemudian, nah ini soal lamanya kontrak itu nanti kita nunggu PP. Apakah akan mirip KPN 100 2004? Kita nggak tahu. Apakah jangan-jangan seperti yang dikhawatirkan teman-teman dari Serikat Pekerja? Ini katanya PKWT sama outsourcing jadi seumur hidup semua gitu. Ya, ya kita belum bisa jawab sekarang. Kita tunggu PP-nya gitu ya. Nah kemudian ini yang baru ya, yang entah ini apakah kompensasi terhadap berkurangnya perkalian pesangon dan hilangnya yang 15% tadi, ya, atau kompensasi terhadap nanti bahwa PKWT lebih chaos, lebih longgar, itu muncul yang namanya kompensasi karyawan habis kontrak, gitu ya, yang sebelumnya kan nggak ada, gitu ya. Kemudian lama lembur, nah ya menurut saya sih ini nggak terlalu krusial kan lembur itu juga kalau bagi perusahaan sih kalau nggak perlu lembur juga ngapain lembur sebenarnya kan gitu ya. Tenaga kerja asing ya disinyalir ini jadi lebih terlalu dilonggarkan gitu ya sehingga takutnya kemudian justru jadi membludak gitu ya tenaga kerja asing gitu ya. Nah ini kalau dari sisi pekerja ini yang mereka soroti ya apa yang dinilai merugikan gitu ya. Pertama upah minimum bersyarat, pesangon berkurang katanya, kontrak kerja tanpa batas waktu, outsourcing seumur hidup, di tukang sayur yang ada itu. Karyawan Yang ada PKWT itu tukang baru sayur. dapat kompensasi ya, waktu kerja yang berlebihan dan hak upah selama cuti itu yang hilang katanya ya. Apa yang mungkin menguntungkan pekerja? Ya ini pendapat saya mungkin ada yang bisa menambahkan nanti. Jadi kalau saya melihatnya secara umum sebenarnya adalah menciptakan lapangan kerja. Jadi kita harus berpikir bukan orang yang sudah kerja tapi yang belum kerja itu bagaimana ya. Apalagi dengan bonus demografi itu ya. Kemudian ini karyawan PKWT yang habis kontrak memperoleh kompensasi. Dan Enggak ini, lah, ya, jualannya pabrik itu. ada tambahan BPJS TK, yaitu mengenai jaminan kehilangan pekerjaan itu yang menurut informasi kan dari 32,2 jadi 25 tuh. Ya, 19-nya dari perusahaan, yang 6-nya dari pemerintah. Ya ini, yang 6-nya itu ya, yang BPJS tenaga kerja. Ini referensi saja. Jadi itu saja sebagai pemancing. Berikutnya saya mohon perkenan dari Pak Totoh ya, untuk sharing dulu nih barang 10-15 menit sebelum nanti kita masuk juga dari paparan Bang Parlin dan kita diskusi. Silakan Pak Totoh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh suatu kehormatan nih ya bagi kita untuk men-sharingkan ini. Walaupun ini adalah dalam artian tadi dikatakan suatu yang ya mendahului lah ya, karena memang segalanya belum ada, tapi kita coba menggali kira-kiranya apa yang akan menjadi suatu pola pikir kita dalam mensikapi berlakunya Omnibus Law khususnya di bidang ketenagakerjaan ini. Karena saya dapat informasi juga katanya Presiden sudah menandatangani ya, itu sudah menandatangani ya undang-undang ini, dan bahkan katanya tanggal 9 November ini juga akan disambut juga dengan demo-demo susulan ya, karena ditandatanganinya itu. Padahal mereka sudah ya saya katakan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi masalah ini. Ya inilah kadang-kadang di kita ini ketidaksabaran itu paling ini sekali ya, paling di apa menjadi suatu yang kebiasaannya terbiasa, karena pada prinsipnya kalau bisa memang karena sudah ada penolakan awal, jadi undang-undang ini tidak diberlakukan. Tapi tadi begitu saya lihat paparan ya, yang sebagai pemancing kata Pak Dadang itu, paparan yang dibuka di sana itu kita sudah bisa membedakan kira-kiranya dari Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang Omnibus Law. Di mana sih ada perbedaan-perbedaannya, ada penambahan, pengurangan dan sebagainya. Itu. Ya saya kira ini adalah sebenarnya untuk memperbaiki ya dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar senantiasa katanya lebih ramah ya, lebih ramah undang-undang ini terhadap terutama investasi, juga perkembangan pekerja ya,
Ya, tentu pekerja bukan yang tadi dikatakan yang sedang bekerja atau yang sudah bekerja, tapi bagi yang belum pun akan menjadi suatu bahan pemikiran oleh pemerintah karena melihat dari pengangguran, data-data pengangguran itu angkatan kerja itu kan cukup lumayan. Nah, di sini ya. Jadi ini juga suatu boleh disikapi ada yang positifnya, tentu juga mungkin bagi kalangan pekerja ada negatifnya. Suatu hal yang wajar ya. Suatu hal yang wajar, suatu undang-undang dibuat diundangkan itu tidak akan memuaskan semua pihak. Namun dalam hal ini ya kepuasan itu harus terjadi, harus tercapai bila mana para pihak mempercayai ya kepada pemerintah yang sah, dalam hal ini pemerintah yang memang diberi wewenang untuk itu, ya tentu tidak terlalu jauh menyimpang dari apa yang menjadi apa yang telah terjadi dalam undang-undang sebelumnya dengan undang-undang yang baru. Itu aja. Ini jadi harapan dari saya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat tadi studi bandingnya itu sendiri, ada plus minus saya katakan. Bagi pengusaha juga ada plusnya, bagi pekerja juga ada plusnya, dan juga masing-masing ada minusnya. Nah, ini pernah saya katakan, kalau nggak salah, ya mungkin 10 tahun atau berapa tahun yang lalu mengenai masalah PKWT ya, selalu kan yang jadi diangkat dalam demo itu apakah di tiap tanggal 1 Mei ya, May Day atau apa itu selalu katanya PKWT harus dihapuskan gitu ya. Saya katakan mau bagaimana bisa menghapuskan PKWT ya, saya katakan dari Dewan sendiri pun saya katakan dan juga dari pemerintah daerah sendiri pun banyak melakukan istilahnya penggunaan karyawan, perekrutan karyawan dengan PKWT dulu, 3 tahun, udah sekian tahun, istilahnya magang dulu dan sebagainya. Itu kan suatu hal yang sulit sekali untuk sampai PKWT di perusahaan swasta itu dihilangkan sama sekali. Hanya yang saya katakan nggak perlu Anda pikirkan terlalu jauh itu adalah bagaimana sih haknya sama tuh PKWT dengan PKWTT. Kalau dia sudah berakhir menyelesaikan masa kerjanya itu ya mendapatlah apakah itu pesangon atau uang jasa dan sebagainya itu persamakan. Itu saja yang saya sudah tekankan dari dulu itu ya. Jadi jangan saya katakan mengharapkan terlalu jauh itu karena ya memang umumnya di negara-negara ya di dunia itu adalah prinsip seperti kontrak yang begitu istilahnya kontrak mereka itu sudah biasa dilakukan. Ya, ini dan memang kita juga salah kaprah kontrak itu harusnya kan kontrak itu bagi yang skill mempunyai skill tapi di kita terbalik. Kontrak itu yang tidak punya skill di awal PKWT. Nah, harusnya ya sebenarnya seorang manajer di kontrak misalnya wajar karena dia akan dilihat dengan hasil. Ya, selama dia di kontrak itu bisa nggak dia mengembangkan perusahaan. Makanya dia 2 tahun, 1 tahun, ya tentu dengan fasilitas yang saya katakan harus istilahnya mendapatkan yang memang sesuai yang dia inginkan. Ya, itu karena di sinilah pertaruhan. Berhasil, dia akan lanjut. Tidak berhasil, dia harus out. Ya, makanya dulu itu ada pembajakan istilahnya istilahnya bukan pembajakan lah. Kalau saya dengar dari Pak Ruki itu dulu ya. Hijack. Nah, itu. Ya katanya dibujuk lah atau apa gitu ya. Dibajak atau dibujuk. Itu ya, yang begitu itu sebenarnya sudah hal yang menjadi ini yang menjadi sasaran daripada PKWT harusnya itu. Tapi ya sekarang salah kaprah ya itulah yang terjadi. Nah, dalam hal itu saya akan jadi kembalilah kita diharapkan supaya bisa mendapatkan hak yang sama. Ternyata ya sekarang di Undang-Undang Omnibus Law pun begitu. Bahkan sampai kehilangan pekerjaan pun ada jaminan dan sebagainya. Saya kira ini cukup menggembirakan. Saya katakan saya bukan menimpali dari Bang Hotman ya, itu. Dia sudah membacakan yang sekian itu ini menguntungkan. Ya memang ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, tapi plus minusnya mungkin menguntungkan pekerja katanya itu ya, menguntungkan ya memang lah saya katakan. Kalau saya baca dari yang tadi Pak Dadang ini kan paparkan ya memang banyak menguntungkan pekerja. Selalu kalau pengusaha itu mengatakan pasti ini adalah merugikan pengusaha. Ya saya katakan makanya keseimbangan tadi itu ada plus dan minusnya kita harus ya terima
legowo, selama memang mau berinvestasi di Indonesia. Saya katakan gitu, selama masih mau berinvestasi di Indonesia dan memang tidak memberatkan kedua belah pihak, ya kita harus ikuti. Saya mungkin itu hanya sebagai pengantar, Pak Dadang. Terima kasih. Baik, makasih Pak Toto sebagai pengantarnya. Berikutnya mohon perkenan Bang Parlin nih untuk paparkan dulu deh sebagai bahan awal untuk nanti diskusi. Silakan Bang. Makasih Pak Dadang. Salam hormat saya ke senior saya Pak Dr. Toto. Udah lama nggak ngobrol kita nih Pak. Iya. Kebetulan saya banyaknya keluar Bandung sekarang, Pak. Baru Jadi kemarin ahli dari ya, Pak? Cibinong, ya ke Cibinong, nanti ke Cibinong lagi. Kebetulan nih banyak perkara pidana ketenagakerjaan, Pak. Oke, saya hanya sedikit saja mungkin coba memberikan pengantar. Saya setuju yang dikatakan Pak Toto tadi. Kita harus berpandangan positif. Ya. Dalam artian apa? Sama dengan kalau saya melihat begini, Omnibus Law ini ibarat kita belanja ke pasar, Pak. Zaman saya kecil dulu, kalau nemenin ibu ke pasar itu mau beli kebutuhan rumah, keluar masuk toko, keluar masuk warung, kios, itu bolak-balik untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Nah, Omnibus Law saya anggap ini supermarket, Pak. Kita masuk ke dalam itu udah ada semua. Yang penting-penting itu sudah ada semua. Walaupun mungkin ada beberapa yang kita harus keluar masuk toko juga. Itu yang seperti Pak Dadang tadi katakan, tetap aja sih undang-undang lamanya nggak bisa kita abaikan begitu saja. Karena di Omnibus Law itu terkait perubahan, penambahan, dan penghapusannya yang ada. Hal-hal yang tidak diatur dalam Omnibus Law itu berarti kembali kita kepada undang-undang sebelumnya. Gitu. Nah, terkait kenapa pakai peraturan pemerintah? Nah, ini yang sebenarnya bagi saya dengan adanya peraturan pemerintah atau segala sesuatu juklaknya itu diarahkan kepada aturan pemerintah, ada hal yang tidak kita sadari yang menjadi kendala selama ini akan terselesaikan dengan itu. Kenapa? Kita tahu persis, Pak. Saya ikut bagian dari kedua belah pihak dulunya, ya. Karena tahun 2000 sampai 2008 saya di Serikat Pekerja, 2010 saya di Apindo. Saya adalah salah satu dulu yang menolak Undang-Undang 13 waktu diundangkan, melakukan perlawanan sampai 2007, ya. Tapi perlawanan sia-sia dan undang-undang harus dijalankan. Faktanya banyak penolakan terhadap Undang-Undang 13. Undang-undang mau dirubah susah. Merubah undang-undang itu tidak segampang membalikan tangan. Sehingga di sini saya lihat filosofis pemikiran pemerintah atau pengusul undang-undang ini dengan meletakkan aturan pelaksananya di peraturan pemerintah agar dalam pelaksanaannya gampang terjadi perubahan, Pak. Peraturan pemerintah tiap tahun bisa dirubah oleh pemerintah. Itu kewenangan penuh oleh pemerintah, nggak bisa dicampuri. Paling yang terjadi penolakan atau apa. Berkali-kali penolakan PP 78 tetap aja sampai sekarang, sampai berakhirnya PP 78 berdasarkan isinya tetap berlaku. Nah, itu yang sebenarnya yang belum jelas, yang membuat teman-teman banyak bertanya-tanya. Ini undang-undang maksudnya apa sih? Gitu loh. Kok semuanya nggak jelas? Masalah pesangon nggak jelas. Jadi cuma memang banyak berkembang di luar menafsirkan sendiri-sendiri. Dalam artian begini, apakah benar pesangon itu hanya satu kali? Enggak, Pak. Kita lihat PP-nya. Gitu. Kita lihat nanti PP-nya berapa. Apakah mengundurkan diri sudah nggak dapat pesangon? Enggak. Lihat pasal 145 huruf ayat 1 huruf I, huruf J-nya. Bahwa ada PHK karena mengundurkan diri. Haknya berapa? Tunggu PP-nya. 169 dihapus? Enggak. Di 145 itu ada juga. Berapa haknya? Tunggu PP-nya. Ya memang kita sekarang ini jadi konteks menunggu. Nah, kalau ada teman yang mengatakan kita membahas ini terlalu cepat, bagi saya enggak juga. Yang penting kita tidak terlalu jauh membahasnya. Terkait kompensasi yang saya berpikir begini, Pak, kita udah terlalu banyak salah kaprah. Itu yang saya katakan tadi, masuk upah minimum kita salah kaprah.
arti minimum upah minimum itu kita mengutip dari yang namanya minimum wage. Tapi dalam pelaksanaannya kita meletakkan itu minimum salary. Sampai saya bilang gini, kalau kita berbicara minimum wage, tolong dong jangan infrastruktur saja, jangan apa namanya, manufaktur saja yang dicek. Minimum wage itu berlaku kepada setiap adanya hubungan kerja. Nah, sekarang kita mau lihat pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga itu kena minimum wage nggak? Penjaga toko, penjaga warung. Nah, kalau tidak, terus minimum wage ini apa? Itu yang Pak Dadang tadi singgung. Akhirnya kita tinggal dibikini bottom. Udah di dasar laut, punya kolam lagi, punya laut lagi, bisa berenang, bisa kelelep lagi di dasar laut, dari dasar laut itu. Nah, itulah minimum wage kita. Ada istilah sudah minimum wage, tapi ada pengecualian. Kan aneh. Ya. Yang kedua, saya nggak tahu, tolong nanti mungkin Pak Toto, ya senior saya bisa meluruskan, atau banyak teman-teman di sini yang sudah pengalaman sekali tentang HRM, ya, atau HRD. Sepemahaman saya waktu saya belajar tentang ketenaga kerjaan dan manajemen tentang ketenaga kerjaan, yang namanya pesangon itu sama dengan yang diterjemahkan pemerintah sekarang, ditambahin lagi, ya, satu hal yang sama tapi dibedakan pasalnya. Pesangon itu adalah jaminan orang untuk jaminan orang berhenti bekerja untuk mencari pekerjaan lagi. Tapi kita geser pemahaman pesangon, kompensasi dan pesangon itu mengarah kepada semacam pensiun gitu loh. Sehingga orang mencari sebesar-besarnya. Orang yang berusia 25 tahun, masa kerja sudah 8 tahun, 6 tahun, katakanlah dari umur 9 tahun sudah bekerja, akan mencari pesangon sebesar-besarnya, sementara dia masih produktif. Seharusnya yang dia pikirkan, ya, yang bisa didorong oleh negara ini adalah masyarakatnya berpikir, 6 tahun gua kerja, punya keahlian apa, berapa lama gua nganggur. Nah, inilah kebutuhan pesangon yang sebenarnya berbeda dengan kita berbicara kompensasi terhadap pensiun. Artinya, pesangon adalah jaminan seseorang untuk tetap bisa survive hidup sampai dia mendapat pekerjaan lagi. Untuk orang-orang yang masih dalam usia produktif. Kalau kita berbicara jaminan pensiun adalah jaminan orang-orang yang sudah tidak produktif untuk tetap bertahan hidup. Ini harus dipisahkan. Gitu. Kompensasi. Dulu saya pernah ngomong begini, bercanda sama teman-teman. 2013-2014, pada saat di Kerawang itu terlalu banyak sekali demo, gugatan, tuntutan terhadap perubahan PKWT menjadi PKWTT. Saya bilang, kalau saya melihat Undang-Undang 13 juga agak diskriminatif, Pak. Diskriminatifnya di mana? Pasal 56 itu sudah dijelaskan tidak ada perbedaan antara pekerja tenaga kerja. Tapi faktanya hak terhadap pesangon orang yang PKWT nggak ada. Makanya dulu saya katakan coba dibuat formulasinya. Dalam arti berapa sih kewajiban perusahaan untuk dipersiapkan apabila pekerja itu atau perusahaan itu harus tutup, pekerja dapat pesangon, itu sudah dikumpul, sudah masuk production cost, cost, sehingga udah tersimpan setiap bulannya tersimpan. Katakanlah contoh, kalau aktuaria menghitung itu 10%, maka perusahaan menghitung 10% hak pekerja ini harus disimpan. Nanti pada saat dia di PHK atau berhenti bekerja, ini hak dia. Nah, setelah itu, nah saya bilang, mau pekerja itu biar demonya kebalik atau tuntutannya kebalik dari PKWTT menjadi PKWTT. Hak ini berikan di depan. Dalam arti kalau saya katakan tadi hak yang harus disimpan oleh perusahaan untuk cost production-nya itu 10%, maka gaji karyawan PKWT itu 110%. Gaji karyawan PKWTT 100%. Begitu ditanya, kenapa beda? Loh, yang 10% kamu disimpan untuk pesangon.
dia nanti nggak dapat pesangon. Makanya sekarang dikasih 10%. Besok orang demo semua Pak, minta di PKWT. Kenapa? Orang Indonesia itu butuh di depan, bukan butuh di belakang. Itu loh. Itu pertimbangan-pertimbangan sebenarnya yang kadang kita bercanda, tapi ada maknanya yang bisa kita lihat di sana. Jadi kalau masalah istilahnya kita mengharapkan dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini kita bisa mendapat yang sangat-sangat positif buat pengusaha, atau di sisi lain buat pekerja. Kalau tidak, kita mengatakan tidak adil, kan itu. Ya, saya mengatakan begini, kalau harus memaksakan keinginan kita mau adil, mulai besok kita semua protes, ya. Jangan hanya ke pemerintah, kalau perlu ke Gusti Allah juga kita protes. Kenapa? Tukang es itu akan kesal kalau datang hujan. Silakan protes kalau hujan. Tapi pada saat matahari terang benderang, terik, maka petani akan menjerit, tanamannya kering. Ini yang dikatakan oleh senior saya tadi, Pak Toto, keseimbangan itu harus kita lihat. Dan melihat keseimbangan itu juga jangan pakai kacamata kuda, jangan pakai dari satu sudut pandang. Kalau kita berbicara makhluk hidup pada umumnya, pada saat matahari muncul, disitulah kesempatan beraktivitas dan mencari makan. Dan kalau itu kita mengatakan suatu yang pasti, maka burung hantu, kampret, kalong akan protes. Karena mereka nggak akan bisa melihat dan mencari makanan siang hari. Mereka hanya bisa melihat makanan malam hari. Nah, dalam hal kita membahas Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, Omnibus Law ini, yang perlu kita satukan dulu adalah konsep berpikirnya. Mari kita berpikir, kita mau letterless, ya, atau kita mau tujuan yang sebenarnya apa. Orang bilang PKWT seumur hidup, ya sah-sah saja Pak. Tinggal bagaimana kita menerapkannya agar itu terletak pada porsi yang benar. Menurut saya Pak, sementara untuk pembukaan nanti ya mungkin banyak hal yang kita bisa diskusikan. Saya kembalikan ke Pak Dadang. Baik, terima kasih Bang Parlin atas paparan awalnya. Ini sebelum kita mulai diskusi, saya ingatkan kembali teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi dulu daftar hadir yang saya sudah posting di kolom chatting, ya. Jadi silahkan untuk diisi kembali. Yang terutama yang belum ya, yang belum silahkan. Barangkali ada yang kelewat. Ya. Ya. Kemudian yang belum dapat file, ini saya posting lagi ya, file handout kita. Bisa di-download di sini atau nanti mau japri ke saya juga boleh. Sebelum diskusi kita foto bersama dulu nih buat dokumentasi, buat kenang-kenangan. Rekan-rekan mohon dibuka dulu videonya ya. Silakan mau bergaya seperti apa, bebas saja. Saya akan ambil screenshot ya. Ini ada 3 halaman nih. Jadi yang masuk di sini ada 52 partisipan ini. Ya. Saya biasa posting di IG, di Facebook, di LinkedIn, sok di mana lagi. Ini saya ada di mana-mana ini. Kalau ada yang belum temenan, silahkan temenan sama saya. Oke. Mbak Niki, Pak Iqbal, ini belum kelihatan. Halaman 1 ini saya screenshot dulu. Silakan mau bergaya seperti apa. Ya, mulai ya untuk halaman 1 dulu. Cheese 1, 2, 3. Kita masuk halaman 2. Silakan dibuka dulu. Ini ada Pak Rizal nih. Damang Pak Rizal. Oke, kita ambil screenshot. 1, 2, 3. Sekarang halaman 3. Mohon dibuka videonya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke. Nah, ini supaya seru.
Silahkan teman yang mau bertanya angkat tangan deh. Untuk voice aja langsung ya, biar seru ini, biar lebih hidup ini diskusinya. Silahkan, siapa dulu nih yang mau bertanya? Teknis doang itu mah. Kenapa ada pasalnya aja ayatnya nggak ada? Iya, itu mah kesalahan teknis. Kan nggak bisa, gagal itu. Nggak bisa. Bagi yang mau bertanya silahkan untuk open video dan raise hand atau angkat tangannya. Siapa dulu nih? Pak Hidayat dulu aja deh, biar kepancing Pak Hidayat ini pandai sekali memprovokasi. Mangga Pak Hidayat, silakan. Ini mumpung ada dua pakar nih. Silakan Pak. Provokator ini diskusi duluan, biar kita duluan Pak ya. Ini aja Pak, ini kan saya lihat ada daftar pertanyaan ya Pak ya, Ya. Di handout yang Bapak. Ya. Saya hanya ingin berbagi aja Pak. Jadi gini, ini dari nomor 5 sampai 21. Ini kalau saya perhatikan pertanyaannya implikasi dari masa-masa transisi ya Pak ya. Ya. Jadi saya hanya berbagi, mungkin pernah saya bilang info juga ke Bapak. Mungkin yang lain juga perlu dengar. Jadi kalau saya kebetulan ya, tanda kutip ya, kebetulan sudah dengar ada rencana Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini 2 tahun lalu. Jadi yang waktu itu saya lakukan adalah ajak bicara dengan pimpinan perusahaan sampai korporasi, juga termasuk sampai serikat pekerja. Ini saya cerita ulang waktu itu gitu ya. Jadi akhirnya kami bersepakat ya bahwa kita di tempat kerja saya, bahwa kita akan tetap berpegang ke Undang-Undang 13 ya, sampai undang-undang baru itu muncul jelas lengkap ya. Jadi kami waktu itu bersepakat untuk tetap di 13, dan kita juga bikin pernyataan, kita bikin batas waktu sampai berapa waktu itu, sampai 8 bulan 8 bulan sejak penandatanganan, berarti dari tanggal 2 ya hitungannya ya. Nah itu yang kami lakukan, dan kemudian kita konsultasi juga dengan pakar hukum ya, baik hukum ya, semua ahli hukum, baik yang di Jatim di Jakarta juga, termasuk juga pernah sounding juga ke kementerian, dan semua tidak bilang tidak keberatan. Kita nggak ada yang tidak terhalangi. Akhirnya final kita lapor, kita sowan ke kabupaten, bupati, bahwa ini perusahaan ini begini nantinya akan bersikap tetap kepada Undang-Undang 13. Ya, sontak dalam waktu 2 minggu berikutnya, banyak perusahaan di satu provinsi di Jawa Timur yang banyak ngikutin kita. Oh ya. Ya, karena prinsipnya kalau kata pakar hukum, yang penting ada kesepakatan dan ada klausa batas waktu kapan, begitu. Seperti itu. Jadi memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan itu ada. Itu kalau berubah bagaimana, PP berubah nggak, SOP berubah nggak gitu ya. Ya saya bilang kalau PP, PKB itu kan lebih kepada identitas internal lokal perusahaan masing-masing. SOP-nya juga kecuali yang berhubungan dengan eksternal, misalnya SOP pengurusan TKA misalkan, ya kita harus ngikuti sana SOP-nya. SOP internal harus ngikuti SOP eksternal dari Kementerian TKA itu ya, seperti itu. Imigrasi dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada kalau ada perubahan di internal nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Jadi itu aja saya ingin sharing. Kemudian yang masalah tadi yang Pak Parlin ada bilang bicara soal nabung ya Pak ya, aktuaria tadi Pak. Ya, emang itu dulu waktu sebelum 13 diresmikan, alhamdulillah dulu saya juga ikut bagian dari praktis ya Pak. Jadi walaupun di luar SOP tanda kutip ya kan, dulu waktu tahun 2000 itu
Dari 99 waktu itu praktisi juga ada dipanggil. Ya saya ingat ada dari Serikat Pekerja juga ada dari federasinya lah ya. Itu juga ada dipanggil. Jadi walaupun itu di luar apa aturan resmi, tapi itu bagus juga ternyata. Jadi kalau kami praktisi waktu itu melihat yang diperdebatkan adalah sesuatu yang di atas normatif gitu. Sekarang kita menyebutnya sesuatu yang di atas normatif. Sekarang, dulu kita belum punya bahasa itu, ya, belum punya bahasa itu. Karena dulu belum jelas apa itu normatif, Pak. Iya betul Pak. Sama saya pribadi juga dulu masih bingung. Tapi setelah berproses begini sampai hari ini baru ngerti. Oh ya normatif tuh ya katakanlah batasan standar normal ya Pak. Yang wajar gitu ya Pak ya. Jadi 13 waktu itu keberatannya lebih kepada yang di atas normatif. Tapi bukan dari teman-teman serikat pekerja itu bukan sesuatu yang lebay menuntut itu. Kenapa? Karena memang beberapa terbukti ya Pak Parlin bahwa ketika undang 13 dan breakdown peraturan breakdown-nya dikeluarkan ada beberapa yang melenceng dari yang kita rencanakan dulu. Ya. Banyak. Dari draft dari rancangan dengan undang-undangnya itu ada yang keluar. Iya betul. Kalau nggak salah seharusnya ada 4 bab, ada 4 bab yang akhirnya yang di 13 sekarang nggak ada gitu Pak, nggak ada gitu. Terus ada kalau nggak salah ada 10-an pasal yang udah dikit lagi mau masuk ke RUU tuh ya nggak jadi gitu. Saya ingat itu. Nah sama saja saya bilang begini Pak ya. Kalau sekarang kita ributkan itu masalah penulisan, kita nggak sadar bahwa selama katakanlah 17 tahun kita mempergunakan Undang-Undang 13 itu 164 huruf ayat 3 itu salah penulisan, Pak. Ya. 164 ayat 2 itu salah penulisan. Iya. Ya memang ya saya saya memahami Pak Parlin memang salah penulisan, tinggal waktu itu kalau saya bagaimana salah itu kita arahkan lagi jadi benar gitu Pak. Itu Pak. Ya, itu contohnya misalnya upah yang dijadikan di aktuaria, ada model aktuaria itu. Waktu itu juga salah satu tim praktisi dari yang di mana saya ikut tim itu juga mengusulkan ada saving cost ya, saving. Jadi bukan cuma untuk pesangon, tapi juga termasuk juga buat THR ya, buat THR. Lihat aja faktanya sekarang begitu mau THR perusahaan cari pinjaman, ya kan? Nah, pokoknya cari dana lebih lah supaya tepat waktu, malah supaya nggak didenda. Cuma mindahin beban aja. Tapi coba kalau dilakukan yang seperti Pak Parlin tadi dari awal itu udah ditabung gitu. Jadi deal gaji 5 juta misalkan yang dibayarkan 4 juta aja gitu misalnya secara sederhana gitu. 1 jutanya itu ditabung gitu. Nah, seperti itu. Terus berikutnya saya sih berharap begini, bisa nggak sih Pak ya, ini saya bicara di forum ini atau forum yang lain, bisa nggak sih Pak, itu kan etika ya, tanda kutip ya, etika penulisan perundangan cipta kerja, itu penulisannya sangat berbeda dengan produk-produk undang-undang yang lainnya sebelumnya. Ya, saya baru kali ini, saya bukan latar belakang hukum, tapi sering baca perundangan ya, apapun itu, entah agraria atau apalah ya, cara nulisnya itu beda gitu, aneh gitu ya. Pasal sekian ini dihapus ya. Kenapa nggak bikin yang baru? Jadi kata Pak Dadang nggak usah tektok matanya lihat kiri kanan gitu, lihat 13 ke 11 13. Bikin aja di 11 itu semua yang masih mau dipakai 13 taruh semua di situ. Semua gitu. Akan membuat kita si pembaca lebih teliti. Ingat, yang membaca ini kan bukan para ahli hukum saja yang sudah memang kompetensinya di situ, tapi insinyur juga akan baca begitu. Ya kan? Kan ada direktur atau orang HRD lah yang latar belakangnya teknik sipil gitu ya. Ya kan? Ya kenapa nggak dibikin tulis ulang aja ya seperti itu? Karena ya itu mungkin nggak sih kita melakukan itu terus kita pemerintah nih kita bantuin nih rapi tulisannya gitu, bisa nggak ya begitu?
Ya, itu Pak yang saya ingin sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Terima kasih. Ada yang kurang berkenan. Pak Hidayat. Pak Palin silakan. Mungkin ada masukan atau ini sharing. Ya, jadi ya. apa yang dikatakan Pak Hidayat itu benar Pak ya. Dalam arti sebenarnya saya juga begitu produknya keluar, saya kaget gitu loh. Kaget loh. Yang saya bayangkan waktu direncanakan itu adalah satu undang-undang yang lengkap, full satu buku, bukan katakanlah bukan revisi dari undang-undang yang ada sebelumnya. Tapi faktanya isinya itu ternyata menjadi revisi. Tapi it's okay. Sekarang kembali ya, sudut pandang kita bagaimana kita berpikir positif dengan tujuan positif. Ini mau dibawa kemana? Kita mau ribut terus, gontok-gontokan terus, perang terus, yang nanti kita sama-sama lapar. Atau mari kita kompromi dulu, meletakkan satu titik pandang kemana sih tujuan kita sebenarnya, kemana sih tujuan negara ini sebenarnya. Nah pada saat itu bisa kita laksanakan. Ya, undang-undang itu kalau versi saya Pak, undang-undang itu kan seperti katakanlah rambu lalu lintas, ada traffic light, ada tanda-tanda parkir, ada tanda. Nah, selama kita tertib, sebenarnya traffic light itu tidak terlalu urgent, tidak terlalu harus gitu. Selama kita sadar diri bahwa siapa dulu, ya dipersilahkan. Tapi kalau kita gotot-ngototan dan mencari kemenangan, ya disitulah undang-undang pun kadang-kadang ya kalau perlu dilanggar gitu loh. Kenapa? Karena kita lebih penting kepada kepentingannya. Banyak orang ya salah satu pemahaman traffic light, banyak orang melihat lampu kuning itu seharusnya dia sudah melepaskan kaki dari rem dari pedal gas, harus pada pedal rem. Tapi sebagian besar orang malah pedal gas makin ditekan dalam gitu. Begitu di tengah-tengah sudah merah, yang hijau sudah berjalan, bam, jadi. Itulah undang-undang, Pak. Jadi kalau kita mau terus memperhatikan undang-undangnya, kita nggak selesai. Tapi kalau kita menganggap undang-undang itu hanya rambu, hanya pagar, agar kita tidak keluar dari sana untuk menjalankan segala sesuatunya, maka saya yakin kita akan berjalan dengan baik. Itu mungkin Pak tambahan dari saya dulu. Baik, makasih Bang Parlin. Rekan-rekan yang mau bertanya langsung secara voice, silakan dibuka video kameranya dan angkat tangan. Ini mumpung ada para pakar nih, kesempatan nih jarang-jarang ini. Terima kasih Pak Dadang. Silakan Pak Agus, silakan. Ya, terima kasih. Menarik tentang Omnibus Law, mohon koreksi. Saya hanya melihat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Parlin Sagar bahwa pelaksanaan Omnibus Law, ya mohon koreksi, tetap menunggu 3 bulan peraturan pelaksana setelah diundangkan dan atau menunggu proses judicial review yang sedang diajukan. Dan saya sebagai orang awam melihat Omnibus Law ini terkesan dipaksakan untuk tanda kutip kepentingan politik, di mana sebetulnya dari awal Omnibus Law ini diajukan banyak penolakan dari unsur-unsur masyarakat. Kemudian juga banyaknya typo terbukti di Omnibus Law tersebut, tanda kutip juga. Dan ini pun sedang diajukan judicial review ke Mahkamah Agung, tapi tetap Presiden tetap dengan serta-merta tetap menandatangani. Mohon koreksi Pak, sebagai orang awam. Terima kasih. Silakan Bang. Sedikit Pak Dadang, ya. Saya ada setuju dan ada yang tidak setujunya terhadap apa yang dikatakan Pak Agus. Kalau ini dipaksakan ditandatangan karena tujuan politik, di satu sisi memang iya. Di satu sisi. Tapi perlu kita pikirkan, sudah berapa kali dan sudah berapa presiden merencanakan merubah Undang-Undang 13 selalu gagal. Kalau tidak dipaksakan, sampai kapanpun tidak ada perubahan undang-undang tentang ketenagakerjaan yang selalu membuat ranah hukum kita itu menjadi abu-abu, ditambah lagi banyak pasal yang sudah diputus di dalam MK hasil judicial review gitu. Makanya dulu saya pernah bilang ada satu hal yang saya pernah mengatakan begini kan Pak di acara kita juga.
kadang-kadang saya aneh melihat negara ini dengan undang-undangnya. Kalau ibarat dikatakan undang-undang itu roda untuk kebutuhan mobil berjalan, dan MK itu adalah penambal kebocoran-kebocoran, maka yang saya lihat di sini adalah negara ini kalah sama tukang tambal ban. Gitu. Dalam arti apa? Kalau kita ke tukang tambal ban, bocor 5, maka dibilang, udah Pak, jangan ditambal lagi, ganti baru. Sementara Undang-Undang 13 sudah 19 pasal yang harus ditambal, tapi masih tetap mau dipertahankan. Kan satu hal yang aneh. Iya. Kalau masalah tipe, ya. Jadi saya tidak mengatakan ini dipaksakan. Saya lebih cenderung mengatakan timnya pemerintah di sini setengah hati membuat rancangan sehingga banyak yang tipe gitu. Karena mungkin begini, kacamata saya melihat, ya. Karena sudah beberapa kali yang saya tahu sejak Presiden SBY merancang perubahan Undang-Undang 13 selalu gagal di tengah jalan dan tidak pernah dilanjutkan, maka pada saat tim dibentuk untuk melakukan revisi pun setengah hati, Pak. Karena yang dipikirkan, mungkin nanti penolakan batal lagi, ngapain kita capek-capek. Nah itu. Nah kalau misalnya bahasa yang kurang pas atau apa, ya itu yang saya katakan begini, negara kita ini kan aneh. Di mana-mana orang kalau mau masuk ke legislatif itu belajar hukum dulu. Saya nggak minta menjadi sarjana hukum gitu. Jadi pada saat mereka duduk di legislatif, lakukan legislasi untuk membuat peraturan, setidak-tidaknya teknis hukumnya dia tahu. Tapi kalau yang kita lihat, anggota dewan kita itu hanya tergantung dari pamoritas. Banyak yang ya pasti duduk, mau tamat apa nggak peduli, mau kemampuan apa nggak peduli. Kata seperti yang saya bilang, penyanyi dangdut pun gampang sekali menjadi anggota dewan yang sama sekali tidak pernah. Makanya kalau undang-undang kita itu seperti tarian dangdut, ya harap dimaklumi. Itu bahasa saya, Pak. Oke. Berikutnya Pak Toto, mungkin ada tambahan Pak Toto mengenai yang barusan ditanyakan. Silakan Pak. Baik Pak, jadi saya tambahkan. Jadi kembali lagi lah ya, kita pemikiran pro dan kontra itu pasti ada, saya katakan. Hanya tinggal, tadi juga sudah disinggung, pro dan kontra itu sedang ada dalam penyelesaian. Salah satu pihak mengajukan judicial review ya ke Mahkamah Konstitusi ya, ini karena undang-undang dasar mungkin bertentangan apa Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Nah, jadi kita tunggu saja ini. Nah, sambil ini menunggu proses persidangan mungkin ya di sini ya, saya kira tadi dikatakan Pak Parlin, betul. Selama itu yang tidak diatur di dalam undang-undang yang baru, maka berlakulah Undang-Undang 13. Itu kan tetap berjalan. Jadi kita punya double. Hanya memang ada beberapa pasal-pasal yang seperti pasal 158 gitu ya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat gitu kan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini dikeluarkan. Dan berarti kan sudah tidak ada sah sekarang ini, makanya pakailah yang dari Undang-Undang Omnibus Law. Itu ya. Saya kira sebenarnya tidak harus terlalu dikhawatirkan terutama oleh kita sebagai praktisi pengelola SDM. Sebenarnya itu hal ini tidak perlu dikhawatirkan lebih jauh. Memang yang mengkhawatirkan itu adalah dari mungkin serikat pekerja yang karena merasa ada yang dirugikan, tapi itu kan sifatnya pun hanya pribadi tertentu mungkin ya yang merasa demikian, akhirnya diangkat ke permukaan. Tapi tidak semua serikat pekerja demikian kalau saya lihat itu. Karena terakhir itu sekian puluh persen, 90% itu sudah mendukung. Hanya ya mungkin yang 10% itu yang kurang mendukung gitu, yang mungkin mengajukan judicial review itu sah-sah saja. Ya, namanya itu adalah sebagai upaya hukum ya. Upaya hukum yang bisa ditembus, harus dilalui agar mendapatkan suatu kepastian tadi. Kepastian hukum. Nah, kalau ini sampai nanti sudah misalnya diputus, ya kita tinggal lihat saja bagaimana hasilnya. Itu saja yang saya harapkan kepada kita semua. Jadi kita sikapilah dengan istilahnya welcome dulu. Sejauh tadi juga ada dari Pak Hidayat mungkin
Selama sudah ada kesepakatan kami akan menggunakan Undang-Undang 13 misalnya selama sekian bulan. Sejauh itu tidak ada permasalahan dan tidak harus sampai ke pengadilan, silakan saja. Tapi kalau sampai ada permasalahan, apakah itu? Nah, itu kita juga harus jadi bahan pemikiran bagi kita ya. Kadang-kadang ya ini contoh. Nah, ini saya contohkan sekarang kasus yang saya tangani juga. Awalnya nerima aja di bawah upah minimum. Tapi begitu dia ada permasalahan, ini perusahaan tidak membayar sesuai dengan upah minimum. Ini apa? Pidana sekarang diajukan. Ya. Dibawa ke ranah pidana. Sekarang Sukabumi, terus perusahaan-perusahaan di mana itu lebih arahnya dari pengawas ke arahnya pidana, Pak. Kalau ada pelanggaran ini normatif. Yang bisa ada kaitan dengan pasal 185, pasal itu dilarikannya ke sana. Jadi udah tidak lagi mau melalui PHI. Saya dengan jaksa waktu itu di Cibinong rada rame. Ya kan, selama itu adalah perselisihan, 4 perselisihan yang ada baik hak, kepentingan dan sebagainya itu adalah merupakan ranah pengadilan khusus katakan, yaitu perdata khusus tidak bisa langsung pidana. Sekalipun mungkin ada unsur pidana yang bisa diterapkan di pasal itu. Ya, saya katakan. Ya akhirnya kemarin diputus bebas ya, kebetulan saya sebagai ininya di sana sampai diputus bebas, sampai akhirnya sekarang saya diminta oleh Kejaksaan Cibinong untuk menjadi ahli di kejaksaan. Dibalik Pak, kemarin berhadapan dengan saya, sekarang jadi saya dari kementerian diminta ya kementerian untuk di pusat untuk masalah pidana ini dan dari pihak pengawas ketenagakerjaan. Dan kalau Polda udah jadi saksi ahli di Polda Pak saya sekarang. Iya. Nah, jadi saya arahkan. Jadi pidana adalah merupakan ultimum remedium. Sejauh itu sudah diperselisihkan di PHI, tidak bisa masuk ke sana sekalipun Anda masuk ke Anda. Akhirnya ya putus bebas kan akhirnya. Itulah mungkinnya Pak ya. Jadi kita pada prinsipnya ini aja lah Pak, ikuti saja dulu dengan sikap yang ini bagaimana hasil judicial review nanti itu. Ya. Itu aja nama dari saya. Ya. Terima kasih Profesor Toto, senior saya ini. Satu saat kita makan pagi bareng lagi Pak ya. Waktu itu kita barengan dengan tim hukumnya Haikal Pak, dengan saya waktu itu. Jangan cuma Pak Toto aja Pak Agus. Ini di hotel apa itu Pak? Preanger waktu itu. Preanger ya? Siap. Iya. Okay. Siap Bang Parlin. Baik. Ya, nanti kita reuni. Ya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan kita masih ada waktu. Ini silahkan yang mau bertanya langsung karena saya dilihat di chat belum ada yang nanya. Direct aja langsung silahkan. Mungkin ada yang saya tambahin dikit pada Dang apa yang dikatakan Pak Toto tadi. Ya. Inilah yang menjadi salah satu permasalahan di kita. Sejauh mana aparatur hukum kita pun memahami peraturan perundang-undangan itu, gitu. Ya, kalau Pak Toto tadi mengatakan sampai jaksa bengong-bengong karena tidak paham, akhirnya undang Pak Toto sebagai jaksa, sebagai ahli, gitu. Saya juga diundang kementerian Pak keliling Indonesia yang sampai saya katakan layakkah mediator kita itu menjadi mediator dengan sistem yang ada sekarang? Kalau layak, seharusnya perselisihan itu tidak akan terlalu banyak. Gitu. Yeah. Masalah tuntut menuntut, ya itu sah-sah saja. Teman-teman mengajukan judicial review itu sah-sah saja. Yang namanya hukum, selama ada upaya hukum, kita punya hak yang sama. Dalam arti orang yang membunuh terbukti sekalipun masih bisa mendapat pembelaan dari segi hukum. Itu sah-sah saja. Tapi biarkanlah hukum itu yang berbicara. Itu yang penting. Salah satu, kalau sebenarnya kalau menurut saya bukan mengatakan berkeluh kesah ya Pak. Dalam konteks sekarang ini, kasihanilah kami hakim Pak. Karena kami yang bingung. Mau bikin putusan itu bagaimana? Gitu loh. Kalau praktisi tinggal jalankan aja seenaknya aja kalau dia mau merasa ini yang benar itu yang begitu menjadi perselisihan masuknya ke kami Pak. Kami yang jungkir balik di sana beribut sesama kami hakim untuk mana sih yang mau kita pakai gitu. Jadi teman-teman praktisi seperti yang dibilang Pak Toto tadi nggak usah terlalu pikirin. Biarkan kami dulu yang mikir pusing gitu. Iya.
Baik, terima kasih tambahannya Bang Parlin. Baik, rekan-rekan silahkan angkat tangan aja langsung on ini ya untuk mengajukan pertanyaan ini. Silakan mumpung masih ada waktu. Ya, saya ya. Pak Budi, silakan Pak Budi. Nah, ini sesepuh di PMSM ini. Mangga Pak Budi, mangga. Ya, ini mau apa tentang bicara upah minimum aja ya. Jadi Ya. Menurut saya perubahan yang terjadi sih menurut saya kayak banci begitu ya. Karena kenyataannya sekarang dengan diberlakukannya PP 78, sebetulnya kan peran dari DPko, DPKAP, DPPROF itu udah minimum sekali gitu ya. Nah, jadi saya harapkan mestinya undang-undang yang baru ini udah aja mengambil alih penetapan upah minimum itu di tangan pemerintah. Nggak usah diserahkan ke tripartit lagi begitu ya ininya. Karena sekarang bunyi undang-undangnya upah minimum wajib, provinsi wajib, tapi kalau upah minimum kota kabupaten dapat. Nah, kenyataannya kan sekarang semua kota berlomba-lomba menetapkan UMK. Lalu sekarang fungsinya UMP apa? Menurut saya kalau perkebunan memakai fungsi pemberlakuan UMP juga secara penerapan menurut saya juga nggak benar gitu ya. Mestinya juga tetap pemberlakuannya UMK kalau memang begitu. Jadi menurut saya nggak tahu, coba minta tanggapan aja gitu ya. Jadi kedepannya menurut saya ya upah itu udah tetepan aja dari pemerintah, dan yang wajib upah minimum provinsi aja udah, yang lain kan sebetulnya yang namanya salary wage itu tugasnya PUK untuk berunding dengan perusahaan masing-masing. Jangan dibebankan ke legalisasi lagi dengan pemberlakuan UMK gitu. Mungkin itu aja. Dan yang kedua satu lagi tentang PKWT yang mendapat kompensasi, itu pun juga kalau pemberlakuan seperti sekarang tetap aja bisa diakalin. Pengusaha menghindarin pemberian kompensasi. Yang sekarang aja, yang kecenderungan sekarang banyakkan kontrak itu diakhiri sebelum masa puasa supaya tidak ada kewajiban untuk membayar THR. Nah, jadi kalau menurut saya nanti pun juga PKWP yang diatur memberi kompensasi pun akan bisa diakalin seperti itu. Jadi saya setuju sebetulnya kompensasi itu diproporsionalkan saja di bagian menjadi dari PKWT gitu. Ya mungkin itu aja lah yang bisa. Baik, makasih. Ini sama Pak Totoh dulu deh sebelum nanti ke Bang Parlin. Pak Totoh mangga untuk dari Pak Budi ini. Wah, ini Pak, kalau PKWT tadi dioperasionalkan langsung, saya kira itu baik ya, saya setuju ya Pak ya, yang dikatakan Pak Budi ini. Jadi kalau memang akan diberikan kompensasi, tegaskan saja di dalam perjanjian kerjanya itu sendiri, ya perjanjian kerja atau PB-nya dibuat PB. Saya kira kalaupun ada SP ataupun tidak ada SP di sana, pasti mereka itu akan setuju dari karyawan, saya kira ya. Hanya tinggal bagaimana sekarang dari pihak perusahaan. Nah, dengan kondisi sekarang Omnibus Law menyatakan demikian, akan diberikan kompensasi baik yang PKWT atau PKWT, hak yang sama, hanya beda waktu saja, masa kerja saja ya, yang jadi subjeknya. Saya kira ini sudah suatu langkah kemajuan kalau kita berpikir demikian, Pak. Ya, saya kira itu. Jadi kita, dan harus kita sebagai pengelola SDM-nya harus berani mengangkat demi hal itu sekarang ini. Sudah tidak ada perbedaan lagi. Jadi jangan sampai dipusingin lagi nanti saya PKWT, saya PKWT. Ya. Karena intinya ya akan mendapatkan hak yang sama pada saat pengakhiran misalnya itu aja diberikan. Saya dari dulu sudah bicara demikian itu. Jadi nggak usah Anda mikir saya PKWT atau bukan. Karena memang mungkin ada jenis pekerjaan tertentu ya yang memang memerlukan tenaga yang hanya sifatnya sementara atau bagaimana, ya itu juga apalagi yang sifatnya orderan gitu ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun ya. Jadi pada prinsipnya tidak dipusingin lagi nanti gugatan ke PHI, ya itu jadi akhirnya diminta jadi pegawai tetap dan sebagainya. Karena sekarang peluang ke sana parinya. Mintanya ke sana ya. Jadi kalau gitu kan sudah diakhiri sesuai dengan ini kompensasinya demikian, itu akan laksanakan yang dalam undang-undang Omnibus Law itu sendiri, ya sudah selesai. Saya kira itu. Saya kira mungkin itu Pak Budi, aja kita positif aja lah dalam hal ini. Jadi nggak usah kita UMP. Kalau upah minimum
Ya, aduh, upah Provinsi. minimum ini sebenarnya pakarnya pada Dadang nih sekarang nih, saya udah kurang ngikuti lagi nih. Udah kurang ngikuti lagi ya, tapi yang jelas upah minimum itu kan safety net ya katanya ya. Intinya yang saya tahu waktu saya masih di Dewan Pengupahan dulu, upah minimum itu sebagai safety net yang memang adalah sebagai upah yang terendah ya, terendah yang diberikan kepada itu pun untuk pekerja yang sifatnya awal. Jadi di bawah 1 tahun. Tapi kalau sudah 1 tahun ke atas itu kan harusnya diatur sendiri Ya. kan pengaturannya. Yaitu secara apa? Apakah melalui apa istilahnya itu apa perkelipatan 2 tahun, apakah 3 tahun, 4 tahun. Nah, buat skala Ya. upah lah tersendiri diatur saya kira ya. Itu kan yang non variabel ya. Itu yang non variabel. Tapi akhirnya menjadi suatu yang akhirnya normatif nantinya itu kalau sudah diatur itu. Nah, saya kira itu deh yang membedakannya. Jadi kadang-kadang memang selalu pengusaha itu berpikir UMP aja karena UMP itu katanya tiap tahun juga naik. Nah sekarang lagi dengan keadaan seperti ini tadinya tidak akan naik, akhirnya karena ada desakan-desakan jadinya 3,7% muncul di berbagai daerah. Yang diawali Jogja kan. Jogja ya wajar kalau Jogja hanya 1.600.000 sekian menjadi 1.670.000 sekian, hanya 40 ribuan naiknya. Tapi akhirnya DKI pun mengikuti 3,7. Mungkin nggak tahu tunggu Jawa Barat ini. Tadinya kan diupayakan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak tidak terkena dampak COVID. Bagi yang terkena dampak COVID itu malah tidak naik katanya itu. Tapi akhirnya sekarang udah mulai naik 3, sekian, kayaknya mengikuti lah ya. Itu kurang lebih begitu ya Pak ya. Itu mungkin bisa ditambahkan Pak Parlin atau Pak Dadang. Nah, ini yang saya ketahui untuk masalah UMP yang sekarang itu begitu. Terima kasih. Hatur nuhun Pak Toto. Pak Parlin silakan tambahannya Pak Parlin. Ya Pak Dadang. Jadi begini, seperti yang saya katakan di awal tadi, ya kita ini udah terlalu banyak salahnya Pak. Yang salah itu kita bikin aturan. Artinya kalau Pak Toto tadi masih lebih santun lah mengatakan bahwa upah minimum itu adalah upah yang terendah yang akan dibayarkan kepada pekerja untuk masa kerja awal, bla 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 bla. Kalau saya berpikir, mari kita compare dulu, ya apa sih sebenarnya upah minimum itu kalau kita berbicara secara global, secara internasional, secara universal. Maaf kata kalau saya agak ngomong kasar, upah minimum itu upah orang untuk hidup Pak, biar tidak modar, gitu loh. Makanya di beberapa negara upah minimum itu hampir tidak pernah naik. Kalaupun naik beberapa tahun kemudian. Tapi apakah itu yang membuat pekerja atau masyarakatnya tidak sejahtera? Enggak. Kita berbicara kesejahteraan, kita berbicara hidup layak, kita harus berbicara salary, bukan upah minimum. Itu loh. Nah, ini dulu yang kita luruskan, Pak. Selama ini tidak bisa kita luruskan, ya amburadul lah negara ini. Itu. Jadi tadi saya sedikit koreksi bahasanya Pak Budi, ya. Jangan digabungkan, Pak. Kalau kita berbicara, kalau kita mau berbicara wage, berbicaralah wage. Kalau kita berbicara salary, berbicaralah salary. Bukan wage salary. Yang ada itu adalah minimum wage, bukan minimum salary. Tapi kalau kita berbicara salary, mari kita berbicara di situ adalah base salary, upah dasar. Nah, kalau dikatakan Dewan Pengupahan nggak ada kerjaannya, ya nggak ada kerjaannya karena memang nggak mau kerja, Pak. Dan kadang-kadang nggak diberi kerja. Gitu. Saya 6 tahun menjadi anggota Dewan Pengupahan. Saya nggak tahu ngerjain apa, Pak. Kadang-kadang saya sedih. Saya dibayar oleh negara ini untuk jalan-jalan, tapi tidak ada produk yang bisa kita keluarkan. Artinya apa? Seharusnya tugas yang namanya Dewan Pengupahan itu adalah ke sana larinya. Base salary, katakan, ambil contoh lah, perusahaan Pak Dadang, ya, garment. Base salary garment itu layaknya berapa? Kita berbicara base ya. Nah, setelah itu baru Dewan Pengupahan melakukan satu evaluasi, ya. Base salary ini untuk perusahaan garment yang seperti apa? Mungkin perusahaan-perusahaan yang di Majalaya yang karyawannya hanya 200, 300, 500, oke. Tapi kalau seperti Metro Garment, KHTek, ya, masih pantas nggak diberikan base salary?
Kalau tidak, lakukan evaluasi terhadap itu, berikan saran kepada pemerintah agar pemerintah intervensi mengundang perusahaan, lu jangan pakai base salary dong, gitu. Nah, itu konteksnya. Sehingga apa? Tidak akan ada keributan. Kita berbicara juga terhadap upah minimum sektor. Kadang-kadang upah minimum sektor ini juga bisa membunuh perusahaan, Pak. Dalam arti, contoh, Astra itu dia otomotif dan banyak memberikan pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan kecil yang dalam sektornya mereka masuk juga dalam sektor otomotif. Akan tetapi begitu kita mengatakan ada upah minimum sektor yang ngasih kerjaan, membayar kepada perusahaan kecil, tetap upah minimum sektornya sama dengan yang menerima pekerjaan. Terus mau ngambil batinya, mau ngambil untungnya di mana, Pak, untuk mempertahankan perusahaan? Nah, ini yang nggak pernah dipikiri. Kalau minimum wage itu 100% hak dan tanggung jawab pemerintah untuk menentukan rakyatnya bisa hidup dengan nilai berapa. Nggak perlu ada intervensi Dewan Pengupahan dan sebagainya. Nah, tugaskanlah Dewan Pengupahan itu untuk kita berbicara salary yang ujung-ujungnya apa yang diminta oleh negara ini kepada kita, para praktisi, apalagi yang terjun di perusahaan, untuk tetap mempersiapkan struktur skala upah. Jadi, bahasa saya dulu gini, saya di satu sisi nggak bisa protes, teman-teman saya itu di setiap akhir tahun demo berjilid-jilid. Karena apa? Belum pernah ada pekerja yang kita tanya, Pak. Begitu hari ini masuk bekerja, ya, kita tanya, kamu bekerja di mana? Di perusahaan X. Kamu bisa perkirakan nggak berapa tahun kamu bekerja bisa mencicil rumah? Dia akan tutup mata, nggak tahu. Kecuali kalau bisa demo berjilid-jilid, mungkin 5 tahun yang akan datang saya bisa beli rumah. Berbeda kalau kita melihat ASN, Pak. ASN begitu mereka diterima, mereka sudah tahu sebodoh apapun dia tidak mengikuti perkembangan apa semua, maka dia sudah bisa prediksikan 10 tahun yang akan datang berapa persen upahnya di atas upah yang sekarang. Berapa persen gajinya di atas gaji yang sekarang. Tapi pekerja swasta kita tidak pernah bisa menangkap itu. Itu yang menjadi sorotan. Jadi kemarin itu juga saya diundang sama El Sinta untuk berbicara terkait dengan surat edaran Ibu Menteri soal untuk tidak menaikkan upah minimum dan terjadi perdebatan. Saya bilang begini aja kepada pemirsanya, kepada pendengarnya. Kenapa kita ribut upah minimum itu naik atau tidak? Nah, yang perlu kita ributkan, coba dong teman-teman pekerja itu, elit-elit pekerja yang ada di serikat itu, berkoordinasi dengan perusahaannya. Untuk perusahaan-perusahaan yang masih survive, mari kita dialog, mari kita berunding. Mbok, kita kan masih hidup, masih normal, hasil juga masih lumayan. Ya, mari kita naikkan upah, ya, bukan upah minimum, upah, base salary, bukan minimum wage. Nah, kalau terkait minimum wage harus dinaikkan. Bayangkan perusahaan-perusahaan yang sekarang, Pak, untuk tidak dinaikkan aja sudah mau modar gitu loh. Tinggal nunggu waktu mungkin. Terus dinaikkan nggak usah sampai 3%, 0,5% aja dinaikkan besok tutup, Pak. Jadi hal-hal ini harus diperhatikan. Ini makanya saya di sini, terlepas itu Ibu Menteri mengerti dia membuat keputusan seperti itu bagaimana, saya dukung dalam arti apa? Yang tidak naik itu adalah upah minimum, bukan upah. Kalau upah, silahkan berunding perusahaan-perusahaan yang masih survive seperti yang dikatakan oleh Pak senior saya Pak Dr. Totoh tadi, ya silahkan berunding dong, mau naik berapa persen. Intinya di situ. Ya itu kalau nanggapin apa yang dikatakan Pak Budi tadi, Pak. Baik, makasih Bang Parlin tambahannya. Baik, rekan-rekan, mumpung masih ada waktu, silahkan angkat tangan dan buka kamera videonya dan bisa langsung direct mengajukan pertanyaan atau mau sharing juga boleh, silahkan. Belum ada. Silakan jangan sungkan-sungkan. Masih kebingungan semua kali, Pak. Makin buka-buka, undang-undangnya makin pusing, Bang. Ya,
Itu yang kadang-kadang. Makanya saya bilang kan begini, Pak. Biasanya dalam forum, kalau saya sering mengisi, ada dua kemungkinannya kalau tidak ada pertanyaan, Pak. Hanya dua kemungkinannya. Satu, yang mendengar itu semua sudah paham, sehingga ya nggak tahu apa yang mau ditanya lagi. Yang kedua, peserta itu semua nggak ngerti, jadi apa yang mau ditanya, gitu. Hanya itu aja dua kemungkinannya kan. Ya. Ya, tapi itulah seninya sebenarnya, Pak. Ya. Di satu sisi saya tertarik sekali dengan industrialization ini, ya memang ada hal yang sulit yang ya kalau kita memang menggali, mendalami, justru suatu keindahan, sama dengan nikmatnya minum kopi. Padahal kan biasa minum kopi itu. Oh, kita berbicara kopi itu selalu berbicara pahitnya, Pak. Ya. Nah, tapi untuk para penggemar kopi, ada sesuatu kenikmatan yang hakiki yang nggak bisa diceritakan, nggak bisa dijelaskan. Itulah maknanya. Gitu. Dalam kita berbicara industrialization juga sebenarnya seperti itu. Kalau disuruh orang baca, waduh, rumit, jelimet, pusing, gitu kan. Sama dengan orang yang nggak biasa minum kopi, dikasih kopi setetes saja kena, aduh, pahit. Tapi begitu masuk ke dalam, ada istilah lagi, ada analogi lagi, saya katakan begini. Kalau kita berbicara hukum, hubungan industrial itu bagian dari perdata, makanya disebut perdata khusus. Ya. Nah, berarti bagian itu kan kecil, Pak, dibandingkan perdatanya. Tapi faktanya, ya, orang yang sudah mahir perdata pun disuruh belajar PHI pusing. Padahal itu bagiannya loh, Pak. Ya. Ternyata setelah kita telusuri, PHI itu sebenarnya ibarat lubang semut. Yang kita lihat kecil, hanya gundukan tanah. Begitu kita bisa mengecilkan badan masuk ke dalam, ya nggak tahu berapa tahun baru tahu kita jalan keluarnya, Pak. Iya. Itulah sebenarnya kita berbicara industrialization. Ya. Baik, makasih Bang tambahannya. Baik, rekan-rekan silahkan. Mau lewat chatting boleh, mau directly voice silahkan. Jangan sungkan-sungkan. Boleh dibuka videonya, angkat tangan. Pak Yendi, Pak Hendra, ada yang mau ditanyakan nih? Mumpung kita kumpul nih dengan pakarnya di sini, silahkan. Pak Mursalin, silahkan Pak. Pak Dadang Budi, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan Pak. Kalau Pak Dani jangan disuruh nanya, Pak. Suruh bawa Amanda aja. Oh, Amanda aja ya. Pak Dani. Kode keras tuh Pak Dani. Silakan Pak, silakan. Kita masih ada waktu. Kita kan sampai jam 11. Masih ada 15 menit lagi. Mangga. Pak Hidayat? Silakan Pak. Ini aja mungkin bisa minta tolong lewat Pak Toto atau Pak Parlin atau yang ada yang berhubungan dengan di pemerintah ya. Iya. Boleh disebut saya protes gitulah ya. Protes itu kepada para pengawas ketenagakerjaan yang sekarang sudah ada di provinsi. Sebelum mereka dipindahkan ke provinsi dan setelah mereka dipindahkan ke provinsi sama aja kelakuannya. Maaf ya bahasa saya. Saya pernah datangi salah satu anak perusahaan di Indonesia ini di Tangerang. Ketika saya datang ternyata di internal perusahaan itu ada banyak masalah pelanggaran. Ya. Terus yang saya heran adalah waktu itu ya saya temukan awal ini pengawas norma ketenagakerjaan hadir tapi nggak ada feedback, nggak ada input, nggak ada koreksi ya.
ya waktu itu saya jarang di Jakarta di Indonesia, tapi saya akhirnya tahu, oh ternyata para pengawas itu mereka sudah punya perundangannya atau peraturannya bahwa mereka minimal 3 bulan sekali kalau nggak salah ya, mereka harus touring dari satu perusahaan ke perusahaan untuk pemeriksaan gitu ya, pembinaan dan lain-lain ya. Tapi kenyataannya tidak mereka lakukan. Ya, tidak mereka lakukan. Kenapa? Ketika saya tanya, begini, selama tidak ada laporan, dianggap baik-baik saja. Oh iya, saya bilang iya Pak, Bu, benar. Selama Ibu tidak dengar apa-apa, ya keculasan terjadi di sana, saya bilang. Dan itu yang baik-baik. Itu kan dibilang baik-baik karena Ibu nggak repot. Ya, Ibu Bapak tidak repot. Tapi kok kalau datang ke kami minta stempel kehadiran 12 bulan, ya, untuk dapatkan uang apa itu saya nggak tahu ya, insentif apa itu, kok ini nggak merasa repot gitu. Jadi di akhir periode dekat-dekat mau keluar uang insentif itu datang ke perusahaan minta seolah-olah pernah datang gitu loh, padahal nggak pernah datang. Nah itu juga salah satu. Kenapa perusahaan-perusahaan yang nakal ya itu juga tahu kondisi itu dimanfaatkan, nggak bakal datang kok gitu. Bahkan kita pernah menyengaja kita mengundang. Undang pakai surat resmi gitu ya, diundang minta tolong minta ya pura-pura minta feedback lah gitu ya, sampai 3 kali ditelepon nggak ada realisasi. Kita datangin ke kantornya. Bayang nggak Pak ya, dari kabupaten datang ke provinsi cuma buat itu, bahkan kita tunjukkan tiket udah kita beliin kok, tinggal on the way aja gitu, datang Pak. Nah, jadi tolong bisa nggak itu juga di bagian yang diberesin gitu Pak, ya bagian diberesin. Saya nggak tahu nih, mungkin Pak Toto atau Pak Parlin yang punya akses lebih tinggi dari kami ini juga ini, karena kami di praktisi ya kalau ya pimpinan SDM yang ya punya pengalaman berbeda-beda, yang baru 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ya, itu juga sebenarnya masih perlu bimbingan untuk hubungan baik dengan pihak pemerintahan gitu kan. Tapi hubungan baiknya jangan ya maaf ya kayak begitu gitu. Gitu Pak. Itu aja Pak. Kalau bisa tolong sampaikan supaya pengawasnya juga proaktif gitu. Jangan cuma proaktif ngejar stempel untuk uang insentif. Wah, terima kasih Pak. Itu aja. Baik. Mangga Pak Toto, mungkin ada masukan. Nah ini baru dengar Pak. Coba kalau beberapa hari sebelumnya aja, baru saya kemarin dengan pengawas ketenagakerjaan berbicara ya. Jadi kita bincang-bincang dalam proses penyidikan itu ya. Jadi, nah tapi ya pada prinsipnya mereka sih kalau yang terutama di daerah tertentu ya, daerah Cibinong misalnya gitu ya, yang saya kemarin itu, mereka itu sebenarnya tuh hubungan itu baik, memang mereka mengatakan baik saja dengan perusahaan, no problem. Terkecuali perusahaan-perusahaan yang memang membandel dan memang ada laporan Pak, itu yang jadi objekan mereka itu. Objek mereka itu perusahaan yang ada laporan, disitulah mereka berfungsi berperan karena dia didesak. Ya didesak harus menyelesaikan persoalan ini. Tapi saya juga berikan, ingat Pak, walaupun Bapak sebagai pengawas di sini itu berikanlah istilahnya itu peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 kepada perusahaan. Sama seperti halnya perusahaan memberikan peringatan SP kepada pekerjanya, saya katakan. Jadi jangan langsung penyidikan, langsung main sidik dan sebagainya. Terkecuali kalau memang itu sudah jelas-jelas benar, saya kira baru penyidikan dilaksanakan. Nah ini kebetulan perusahaan yang sudah ditangani itu sampai 2 tahun upah minimumnya itu nggak dibayar Pak, nggak sesuai ya. Jadi adalah selisih kurang lebih 400.000 tiap orang itu dari sekian ratus orang misalnya. Diingatkan tidak mau bayar, diingatkan terus tidak, bahkan putusan PH ada ya, putusan PHI harus membayar selisih upah, ternyata tidak digubris juga. Akhirnya kemarin masuk ke kejaksaan pasti P19. Nah dari P19 itu langsung akhirnya jaksa menunjuk minta saya supaya bagaimana prosedurnya ini kalau masuk sampai ke langsung perkara pidananya.
Saya katakan ingat, saya katakan pidana itu adalah ultimum remedium untuk perkara ketenagakerjaan. Saya harap sekali lagi dari pihak pengawas ini untuk datang kepada pihak perusahaan itu mengingatkan kembali. Mau dilaksanakan atau tidak, bila mana tidak dilaksanakan, penyidikan akan langsung. Nah, itu ya, akan berjalan lagi dan tidak akan ada penundaan lagi. Jadi masih sekarang itu menghubungi perusahaan, walaupun dia sudah koordinasi dengan Polda, itu ternyata memang di itu Pak, apa yang dikatakan Pak Hidayat itu memang kalau tidak ada bermasalah, mereka juga kelihatannya karena mereka itu ditempatan, dikumpulkan dalam satu wilayah, contohnya pengawasan dari Jawa Barat, tapi di wilayah Kabupaten Bogor misalnya sini, wilayahnya itu Bogor, Sukabumi, Cianjur, terus ke Depok ya, di luar Bekasi, Bekasi. Nah itu pengawasan muter jadinya. Jadi memang kelihatannya kalau sekadar datang ke perusahaan itu ya, hanya istilahnya cap stempel atau tanda tangan, dianggapnya dia hadir. Dan memang pada prinsipnya mereka itu sih sebenarnya. Saya tuh nggak mau mencari masalah, gitu. Nggak mau mencari masalah dengan ini katanya. Tapi kalau ada ya saya harus layani. Apalagi dia koordinasinya dengan kementerian juga, bagian ini hukumnya di Kementerian Tenaga Kerja itu. Apalah bagian pengawasan itu ya. Jadi untuk ini kan terutama yang menyangkut pidana. Dan memang akhirnya dia secara ngomong juga ada target juga Pak, katanya memang berapa sih yang didatangi, yang diberikan sampai kepada peringatan, sampai akhirnya dia diajukan ke pengadilan ataupun tidak. Itu juga target mereka. Itu ya, jadi tidak ada itu untuk pengawas itu ternyata seperti nggak ada kerja. Nggak ada kerja. Itu. Ya, jadi memang susah ya karena mereka itu birokrat yang sedemikian sudah terbiasa dengan pola kerja mereka itu, dan mereka itu merasa saya itu koordinatornya dari Bandung, tapi saya ditempatkan di tempat lain, tapi kan harus ke daerah-daerah itu sendiri juga memang masalah. Kenapa katanya enggak? Udah aja kalau di Kabupaten Bandung ada pengawas di Kabupaten Bandung, di Bogor, jadi nggak usah harus dikoordinir oleh dari Jawa Barat, prinsipnya gitu. Kalaupun mau koordinir silakan, tapi berhubungan dengan dinas tempat. Nah, sampai akhirnya ada keluhan-keluhan demikian juga dari pihak pengawasan itu, Pak, yang saya ketahui kemarin. Tapi ya pada prinsipnya kalau ngomong saya sih fine-fine aja selama memang perusahaan tidak ada masalah mengikuti aturan-aturan yang ada. Kami juga tidak akan bertindak macam-macam. Itu hanya mungkin tadi Pak ini ingin datang diundang tapi mereka nggak bisa datang juga, mungkin harus kita datangin ke perusahaan ke tempat pengawasan itu sendiri. Diundang aja langsung. Bila perlu sekali-kali dijemput Pak. Ya sekali-kali dijemput untuk memberikan pembinaan di sana itu kalau memang dibutuhkan tenaga mereka itu sendiri. Saya kira itu mungkin Pak yang saya ketahui dari hubungan dengan mereka. Terima kasih Pak Toto. Bang Palin, silakan Pak Palin tambahannya mengenai kepengawasan ini gimana Pak? Ada satu kesan ya tadi Pak Hidayat meminta saya sama Pak Toto. Terus terang Pak, kalau dikatakan upaya, ya saya sudah berkali-kali ngomong di kementerian dimanapun. Karena saya juga nggak tahu ini negara ini mau dibawa kemana akhirnya kalau dengan begini gitu. Jadi seperti yang dikatakan Pak Toto tadi, nggak usah kita minta pun. Ya. Tahapan-tahapan yang dikatakan oleh Pak Toto tadi itulah tahapan pengawasan. Makanya di kementerian itu disebut mereka Direktorat Binawas. Dibina dulu baru diawasi. Bukan diawasi langsung diperingatkan, enggak. Ada yang salah, bina. Sekali, dua kali, tetap tidak terbina, ya mau tidak mau kita kutip bahasanya Pak Harto dulu, binasakan. Gitu. Itulah dalam masuk kategori pengawasan. Nah, kalau masalah kemampuan, pemahaman, ya saya angkat tangan Pak. Ya, saya angkat tangan dalam artian apa? Itu yang saya katakan tadi. Masyarakat kita ini kan hanya punya keberanian Pak. Yang penting berani, masalah mampu itu urusan nanti. 90%, maaf, ini bukan penghinaan. 90% anggota dewan kita itu tidak mampu menjadi anggota dewan untuk menjadi legislator. Tapi dengan keberanian semua duduk menjadi legislator. Maka terciptalah produk yang dangdutan. Gitu. Jadi apalagi pengawas yang mereka itu PNS.
Saya ingat dulu zaman saya belajar tentang HI, pendidikan pengawas itu hampir setahun, Pak. Ya, dan dikarantina. Sekarang 3 bulan, Pak, nggak dikarantina. Sejauh mana pemahamannya tentang pengawasan yang ditugaskan sama dia, gitu loh. Jadi nggak usah mimpi. Dan ada satu istilah di pengawasan ini, apa yang dikatakan oleh Pak Hidayat tadi. Dan itu sebenarnya bukan di pengawas, Pak, di kita masyarakat juga. Simple kok. Selama tidak ada yang protes, tidak ada pelanggaran hukum. Walaupun hukum itu sudah jelas. Nggak usah jauh, saya pernah malu sama anak saya. Kenapa? Anak saya diajarkan di sekolah, dikatakan bahwa setiap orang berkendaraan roda 2 atau berkendaraan yang terbuka, diwajibkan pakai helm untuk melindungi kepala dan melindungi otak. Terakhir saya bonceng anak saya bawa mobil, lihat orang, dia bilang, "Pak, itu orangnya otaknya didengkul ya." Saya bilang, "Kenapa kamu ngomong gitu? Nggak sopan, itu udah orang tua." Nah, lihat aja Pak, helmnya dipakai didengkul. Karena faktanya memang masyarakat kita begitu, Pak. Tidak ada pelanggaran selama tidak ada yang menjadi masalah. Helm itu dipakai hanya karena ada polisi. Nggak ada polisi, nggak akan ada, Pak, orang mau pakai helm. Jadi ya kalau pengawas seperti itu wajar-wajar saja selama mereka tidak dapat teguran, ya mereka gugur kewajiban. Dan satu, kalau saya berdiskusi dengan pengawas, jawaban mereka yang saya nggak bisa jawab cuma satu, Pak. Dia bilang apa? Pengawas seperti yang dibilang Pak Toto tadi, ya, pengawas wilayah Bogor Raya, misalnya Sukabumi, Cianjur, Bogor, itu berapa orang sih? Berbanding dengan berapa banyak perusahaan. Mampu nggak mereka? Gitu loh. Kalau memang mau tertib melaksanakan pengawasan. Jadi kalau dihitung-hitung perbandingannya, Pak, kalau mereka mau melaksanakan pengawasan, perbandingan jumlah perusahaan dengan jumlah pengawas yang ada di satu wilayah, itu hampir berbanding 50 atau 100. Bahkan ada yang lebih. Nah sekarang, kalau dia rutin melaksanakan, 1 bulan dia hanya bisa turun ke 30 perusahaan, Pak. Kalau memang benar-benar dilaksanakan. Tapi karena tidak bisa dilaksanakan dan kejar target, mau tidak mau terjadilah seperti yang dikatakan Pak Hidayat. Telepon perusahaan, kami mau datang, nanti cap sampai pulang. Jadi 1 hari itu bisa sampai 10 perusahaan, Pak. Padahal logikanya kita berpikir nggak mungkin loh sampai 10 perusahaan bisa gitu. Nah, jadi sama saja ya pengalaman saya dan pengalaman Pak Toto, kalau kita berbicara hukum acara perdata itu kan gugatan dibacakan, Pak. Nah sekarang PHI kalau gugatan dibacakan, perdata gugatan dibacakan, 1 hari hanya bisa berapa sidang, Pak? Yang membacakan 1 gugatan itu aja kita perkirakan kadang-kadang gugatan paling singkat itu bisa 30 menit. Kalau dia panjang, apalagi berjilid-jilid, gugatannya bisa sampai 2 jam. Nah kalau semua gugatan itu dibacakan, yang terjadi apa? 1 hari itu paling 5 atau 6 perkara yang bisa kita sidangkan. Maka numpuklah perkara-perkara. Sehingga ada kebiasaan kita ya memelintir. Ya ini akhirnya memelintir juga gitu. Hukum acara yang ada istilah gugatan dianggap dibacakan, toh sudah dibagi kopinya. Sehingga pre-memory gitu ya kalau di gladiresik. Pre-memory gitu. Ya, seperti saya sekarang 1 hari itu ya mungkin nggak tahu saya Pak Toto pernah ngalamin atau enggak. 1 hari itu bisa sidang sampai 25 perkara, Pak. Beres, tuntas. Iya Pak, jadi itu saya sering bersidang di PHI di 5 provinsi. Kelima-limanya ya persis seperti yang Pak Parlin bilang. Ini kok mengajukan gugatan, replik, duplik. Ini mereka tim hakim ya bertanya apakah sudah dianggap sudah iya. Padahal kami kan di sini ada mengajukan pertanyaan untuk kejelasan. Tapi karena dia ditanyakan apakah sudah dianggap jadi nggak gitu. Saya sampai pernah saya kesal keterlepasan ngomong di dalam ruang sidang. Saya bilang udah kalau gitu nggak usah hadir aja, bikin aja web, kita upload aja udah, ngapain gitu ya. Saya dari sini ke PHI juga jauh, makan waktu 3-4 jam ya kan. Kalau cuma sampai di sini cuma untuk
udah ya upload aja dari rumah masing-masing gitu. Cuma dulu belum kenal WFH kali ya. Kalau sekarang kenal WFH baru ngerti gitu. Ya itu memang betul Pak, jadi kayak begitu. Jadi ya nggak tahu ya, serba kekurangan, tapi ya ketika orang bersidang itu kan mencari keadilan itu kan ya jadi nggak ngelihat lagi tuh Pak, berapa personil nggak cukup apa enggak, bisa menumpuk kasus atau tidak, itu kan jadi nggak kepikir sama orang yang sedang mencari keadilan gitu Pak. Ya paham sih Pak itu Pak, masalah itu Pak Parlin. Ya karena banyak hal yang kita juga harus pertimbangkan Pak. Ya. Undang-undang juga mengamanatkan kita 50 hari harus sudah putus. Sementara kalau itu kita lakukan seperti yang saya katakan tadi, perkara di PHI Bandung sekarang itu ada 220 perkara. Ya, kalau kita sidangkan hanya 3 sampai 5 perkara satu hari, maka ini membutuhkan berapa hari dan berapa lama tertunda perkara itu untuk disidangkan. Sehingga amanat undang-undang untuk mencapai peradilan yang cepat itu tidak akan dapat. Bisa-bisa 3 bulan, bisa-bisa 6 bulan baru putus. Kalau kita tidak mencari celah penyederhanaan di sini. Nah, dan yang kedua, kalau seperti yang Bapak katakan tadi, tidak sempat diteliti kelayakannya, apakah kurang pihak atau apa, disitulah Pak sebenarnya kenapa PHI itu membutuhkan kami hakim ad hoc. Dalam arti yang ya kalau bahasa saya sama Pak Toto begini, perusahaan, lu nggak usah ngomong juga, kita udah tahu lu punya masalah, gitu loh. Jadi nggak usah diuraikan juga, sebenarnya kita udah tahu. Hanya saja formalitas hukumnya kita akan tunjukkan lo nya salahnya di sini, lo melanggarnya ini, kan di situ. Gitu. Jadi ya kalau memang ini kita serahkan kepada hakim karir yang tidak pernah terjun kepada hubungan industrial, modar mereka Pak, karena mereka sendiri bingung gitu. Itu mungkin Pak Hidayat ya. Jadi ya mohon dimaklumi, ada hal-hal juga yang mana yang mau kita dulukan, peradilan cepat ya kah? Atau kejelasannya, kalau kejelasannya mohon maaf, kami sudah lebih paham gitu loh. Nggak usah diceritakan pun bagi kami sudah jelas. Itu mungkin Pak Hidayat ya. Iya. Makasih Bang Parlin. Pak Toto ada tambahan Pak? Saya kira cukup Pak. Baik rekan-rekan, ini waktunya sudah jam 11 ya. Terima kasih sekali sudah bergabung di diskusi kita. Ya tentu dengan banyak peraturan-peraturan yang belum terbit itu, sebagaimana disampaikan di awal, kita tidak akan bisa tuntas ya membahas semua aspek yang menjadi pemikiran kita saat ini. Tapi ini kan sebagai ikhtiar kita untuk lebih memahami ya, dan nanti kita sambil wait and see. Dalam 3 bulan ini akan terbit PP-PP yang merupakan panduan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Insya Allah nanti kita atur waktu lagi untuk diskusi ya, untuk hal-hal yang memang kita harus sharing ya satu sama lain. Special thanks wabil khusus ke Pak Dr. Toto Bohori, Pak Parlin Saragi. Terima kasih sekali sudah berkontribusi hadir di sama-sama Pak diskusi ini. Jazakallahu khairan katsiro. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, dibalas dengan pahala berlipat ganda. Kepada rekan-rekan semua, mudah-mudahan diskusi singkat ini memberi manfaat dan menjadi dasar bagi kita untuk bisa lebih baik ya dalam mengelola SDM, khususnya mengelola hubungan industrial di tempat kerja masing-masing. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ke depan kita selalu mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Dan sukses, sehat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bang. Selamat berakhir pekan.